Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani, bolotani dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan peninjauan tanaman tembakau. Tanaman tembakau ini kemarin sudah dipetik daunnya. Terus kali ini perkembangan dan pertumbuhannya seperti ini, baru dipetik satu kali. Untuk tanaman tembakau yang kita tanam di lahan persawahan dekat sungai ya, itu sungai yang sebelah situ. Kita tanamnya skala kecil saja untuk sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Kita coba tanam tembakau. Oke sahabat petani, untuk menelusuri video lebih dalam tentang tanaman tembakau ini, maka ikuti terus video kali ini, dukung terus channel Petani Cakep dengan subscribe dan komen, dan nyalakan loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video baru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya langsung kita simak video berikut ini. Terima kasih. Budidaya tembakau di skala kecil di lahan persawahan tentunya untuk kebutuhan sendiri saja. Tapi video kali ini kita akan bahas tips budidaya tembakau mulai dari awal hingga siap dipanen. Ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan sebelum melakukan penanaman tembakau. Tentunya yang pertama yaitu mempersiapkan lahan. Pilih lahan yang memiliki pencahayaan matahari yang baik dan drainase yang memadai. Tanah harus gembur dan subur. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya penanaman benih. Tanam benih tembakau di bendengan atau polybag sebelum dipindahkan ke lahan utama. Benih biasanya disemai di dalam tray atau kotak semai. Jadi, yang ketiga, pemindahan bibit. Setelah bibit cukup besar dan kuat, pindahkan ke lahan utama. Jarak tanam biasanya 60-90 cm antar tanaman. Selanjutnya yang keempat, perawatan tanaman. Perawatan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Tembakau memerlukan pemupukan yang tepat agar pertumbuhannya optimal. Jadi perawatan tanaman tembakau itu harus tepat, mulai dari penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Yang kelima, panen. Jadi panen tembakau itu di saat daun mulai menguning. Setelah dipanen, daun tembakau dikeringkan dengan cara yang sesuai untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan kualitas tembakau. Jadi tanaman tembakau saat dipanen itu harus dikeringkan. Yang keenam, pengeringan dan pengolahan tembakau. Setelah panen, daun tembakau dikeringkan dan diproses sesuai kebutuhan pasar ataupun penggunaan. Budidaya tanaman tembakau ada beberapa langkah perawatan yang memastikan tanaman tembakau itu akan tumbuh sehat dan menghasilkan kualitas tembakau yang baik. Tentunya yang perawatan pertama yaitu penyiraman. Penyiraman tembakau sangat memerlukan penyiraman yang cukup, terutama selama periode pertumbuhan aktif, namun hindari genangan air yang dapat menyebabkan penyakit akar. Yang pertama adalah penyiraman. Untuk yang kedua itu pemupukan. Jadi pemupukan, tembakau diberikan pupuk yang kaya akan nitrogen. Jadi harus banyak dengan nitrogennya, dan fosfor juga dengan kaliumnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan tanaman, pemupukan biasanya dilakukan beberapa kali selama masa pertumbuhan untuk mendukung pertumbuhan daun dan sistem akar yang baik. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Pantau tanaman secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda hama atau penyakit. Gunakan juga insektisida dan fungisida yang sesuai jika diperlukan. Serta praktekkan rotasi tanaman dan sanitasi lahan untuk mengurangi resiko. Selanjutnya yaitu penyiangan, hapus gulma secara teratur untuk mengurangi kompetisi nutrisi dan air dengan tanaman tembakau. Yang kelima,
itu penopangan. Jika tanaman tembakau tumbuh tinggi, mungkin perlu diberi penompang untuk mencegah kerusakan akibat angin ataupun berat pada daun. Yang keenam, yaitu pemangkasan. Pangkas daun atau cabang yang tidak produktif atau terinfeksi penyakit untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi resiko infeksi. Yang ketujuh ada monitoring kesehatan tanaman. Perhatikan tanda-tanda kekurangan nutrisi, kekeringan, atau penyakit untuk mengambil tindakan korektif segera. Yang kedelapan ada pengecekan kualitas secara berkala. Periksa kualitas daun tembakau untuk memastikan bahwa tembakau berkembang dengan baik dan siap untuk dipanen pada waktu yang tepat. Untuk meningkatkan kualitas tembakau, tentunya tembakau sangat memerlukan pupuk ataupun pemupukan yang tepat waktu dan sesuai apa yang diinginkan oleh tanaman tembakau ini. Jadi pemupukan tembakau sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Jadi beberapa eh, yang perlu diperhatikan untuk pupuk yang digunakan yaitu jenis pupuk nitrogen. Pupuk jenis nitrogen untuk mendorong pertumbuhan daun yang subur dan hijau. Biasanya digunakan dalam bentuk urea atau amonium nitrat. Itu yang pertama, memerlukan nitrogen yang cukup. Selanjutnya yaitu fosfor atau P, mendukung pengembangan akar yang kuat dan pembungkaan. Bentuk umum adalah super fosfat. Untuk fosfor juga sangat penting. Selanjutnya yaitu pupuk kalium atau K, itu bisa meningkatkan kekuatan tanaman dan ketahanan terhadap penyakit, biasanya dalam bentuk potasium klorid atau sulfat. Dan cara pemupukannya sendiri, pemupukan dasar dilakukan sebelum atau saat penanaman untuk memberikan nutrisi dasar. Jadi campurkan pupuk dengan tanah atau aplikasikan ke lahan. Untuk pemupukan dasar, terus selanjutnya yaitu pemupukan susulan. Dilakukan selama masa pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan. Biasanya diberikan dalam bentuk larutan atau granul di sekitar tanaman. Jadi untuk pemupukan tembakau ada pemupukan dasar pertama, ada juga pemupukan susulan ataupun pemupukan yang kedua. Selanjutnya itu jadwal pemupukan. Jadwal pemupukan itu ada fase pertumbuhan awal. Diberikan pupuk dengan kadar nitrogen tinggi untuk mendukung pertumbuhan daun. Ada fase pembesaran. Tadi untuk fase pertumbuhan harus diberikan nitrogen yang tinggi, terus fase pembesaran ini tambahkan pupuk fosfor. Jadi tambahkan fosfor dan kalium untuk mendukung pengembangan akar dan kekuatan tanaman. Jadi untuk pemupukan pembesaran ya, ataupun pemupukan susulan itu harus ditambahkan fosfor dan kalium. Selanjutnya yaitu pengukuran dan aplikasi. Pengecekan kebutuhan nutrisi, uji tanah secara berkala untuk menentukan kebutuhan spesifik pupuk. Jadi harus dicek apa kebutuhan tembakau itu membutuhkan nutrisi apa, itu harus dicek dan perkembangannya seperti apa setelah kita lakukan pemupukan. Selanjutnya yaitu aplikasi yang tepat. Pastikan pupuk diterapkan dengan cara yang merata dan sesuai dosis yang disarankan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan nutrisi. Jadi untuk ukuran pemupukan harus pas. Kalau kelebihan nanti ditakutkan overdosis, dan kalau kekurangan nutrisi juga akan memperlambat pertumbuhan, dan pertumbuhan tembakau ini juga tidak akan maksimal. Jadi harus pas pemupukannya dan waktunya harus tepat juga. Mulai dari penanaman hingga perawatan dan siap untuk dipanen. Jadi tanaman tembakau siap dipanen ketika daunnya telah mencapai kematangan optimal. Yang pertama, tentunya bisa kita lihat warna daun. Daun tembakau biasanya berubah warna dari hijau menjadi kuning dan kecoklatan saat sudah siap dipanen. Warna ini menunjukkan bahwa daun telah mencapai tingkat kematangan yang diperlukan. Jadi untuk melakukan pemanenan
tanaman tembakau itu harus kita lihat kondisi daun ataupun warna daun. Yang kedua itu adalah kondisi daun. Daun harus memiliki konsistensi yang tepat, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Daun yang sudah siap dipanen biasanya memiliki kekuatan struktural yang baik. Bisa dicek bentuknya, fisik tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Terus yang selanjutnya yaitu usia tanaman. Tembakau umumnya dipanen sekitar 70 sampai 90 hari setelah penanaman, tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan. Pastikan tanaman telah cukup lama tumbuh sebelum memanen. Untuk usia panen tembakau, jadi itu ada sekitar 70-an sampai 90-an hari ataupun 3 bulan. Selanjutnya, kondisi cuaca. Panen sebaiknya dilakukan pada hari yang kering untuk mengurangi kadar air dalam daun dan memudahkan proses pengeringan. Yang kelima, panjang daun. Daun tembakau biasanya dipanen dari bagian bawah ke atas tanaman dan panen dilakukan ketika sebagian besar daun sudah dalam kondisi matang. Setelah panen, daun tembakau harus dikeringkan dengan cara yang benar. Biasanya melalui proses pengeringan di bawah naungan atau di ruangan dengan ventilasi yang baik untuk meningkatkan kualitas dan memastikan daun siap untuk diproses selanjutnya. Oke, sahabat petani, mungkin seperti itu gambaran mulai dari penanaman, perawatan hingga siap dipanen, khususnya untuk tanaman tembakau. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua para petani, khususnya petani tembakau dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan bantu subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru seputar pertanian dari Petani Cakep. Oke, akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.